Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 8 September 2022 merupakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Sherenita, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma. Roma bab 8 ayat 28 sampai dengan 30. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku bersukacita dalam Tuhan. Ya Tuhan, kepada kasih setia-Mu aku
Inilah Injil suci menurut Matius, bab 1 ayat 1 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matam. Matam memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kapan hari ulang tahunmu? Renungan dibawakan oleh Serafina Pranadi.
Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dari Injil Matius bab 1 ayat 23. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria, ibu dari Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yesus adalah Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Dialah Juru Selamat yang telah mengorbankan tubuh dan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Berkat pengorbanan Yesus, kita umat manusia telah diselamatkan dari kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa asal. Betapa kita sangat bersyukur memiliki Juru Selamat yang luar biasa, penuh kasih. Betapa kita sangat bersyukur Yesus datang ke dunia ini lewat perantaraan Bunda Maria, lewat rahim seorang anak dara yang mengandung dari Roh Kudus. Bunda Maria dengan totalitas kepasrahannya menyerahkan diri untuk menjadi saluran berkat Allah bagi manusia. Dengan kehendak bebasnya, bisa saja ia menolak untuk mengandung dari Roh Kudus, mungkin karena ketidakpahaman, ketakutan, atau kecemasan akan pandangan masyarakat. Namun Bunda Maria tunduk dan taat pada kehendak Allah terhadap dirinya. Dan karena keputusan yang dipilih oleh Bunda Maria, umat manusia diselamatkan. Untuk memperingati dan menghormati jasa Bunda Maria, gereja memilih hari ini sebagai hari peringatan kelahiran Santa Perawan Maria, yang bisa disebut sebagai hari ulang tahun Bunda Maria dan menjadi hari yang sangat spesial dan berbahagia bagi kita semua. Namun, masih ada saja orang yang dengan gagal fokus yang mempertanyakan dan mempermasalahkan soal tanggal ini. Ada yang bertanya, kok tahu tanggal 8 September itu hari kelahiran Maria? Tahu dari mana? Emang ada buktinya? Pertanyaan ini cukup wajar jika kita ingin meninjaunya sebagai ahli sejarah. Tapi untuk suatu perayaan iman, kiranya pertanyaan itu menjadi tidak penting. Pastinya ada suatu landasan dari pihak gereja untuk menetapkan tanggal-tanggal perayaan liturgi sepanjang tahun. Kita mengenal gereja Katolik mempunyai catatan sejarah dan tradisi yang panjang. Namun lepas dari keeksakannya permasalahan itu, bukankah memang sepantasnya kita merayakan hari lahir Bunda kita yang telah melahirkan Yesus Sang Juru Selamat? Itu menjadi hari peringatan iman kita untuk bersyukur dan berterima kasih, serta memberi penghormatan kepada Bunda Maria. Kita tahu cukup banyak juga kakek nenek kita dahulu yang tanggal kelahirannya ada juga yang berdasarkan perkiraan. Namun itu semua tidak menutup kenyataan bahwa mereka pasti punya suatu hari istimewa saat dilahirkan ke dunia
sehingga kita semua ada. Itulah yang lebih penting. Kita bersyukur mempunyai bunda yang berkenan menanggung segala kepedihan hidupnya akibat menjadi bunda penebus, yang kemudian menjadi bunda pendoa bagi kita semua hingga saat ini. Dan karena itu, kita mau merayakan hari lahirnya pada hari ini. Mari kita belajar untuk bersyukur lebih tulus dan sepenuh hati terhadap peran Bunda Maria dalam hidup kita, sehingga kita tidak gagal fokus dalam memilih apa yang perlu dan tidak perlu untuk dipermasalahkan. Meminjam kata-kata dari pengajaran para pengajar dan bapak gereja, kiranya kita tidak perlu mempermasalahkan apa yang tidak membawa keselamatan bagi kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kemurahan hati dan uluran tangan kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami melalui Bunda Maria dan Yesus Kristus. Sungguh, kami sangat berterima kasih. Kami mohon ampun kalau selama ini kami sering sekali membuatmu kecewa karena kebodohan dan kedegilan kami dalam membalas uluran kasih-Mu. Bapa, kami mohon berikan kami rahmat untuk bisa memiliki hati yang tulus dalam mencintai Engkau. Bantu kami agar kami tidak gagal fokus untuk memilih yang penting dari yang tidak penting. Bantulah kami agar kami sungguh bersyukur dan fokus pada kasih setia-Mu saja, agar kami boleh menjadi anak-anak yang membahagiakan Engkau seumur hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.